Hari terakhir itu saya yang nganter dia ke kampus tanggal 15 Januari itu. Jadi saya ngedrop dia di kampus dan dia juga banyaklah hal-hal yang clue-clue yang dia kasih, tapi saya nggak ngeh sampai ke situ gitu ya, clue-cluenya itu. Saya WA, "Dek, udah di mana?" Centang 1, dua handphonenya centang 1. Jam 9 lewat seperempat, saya WA lagi, "Dek, udah di mana?" Masih centang 1. Wah, ini nggak beres nih. Kita lihat di TV kan berita bahwa Glodok Plaza kebakaran. Lalu bapaknya bilang, "Yang, kok saya feeling ya Karen ada di sini." Lalu saya bilang, "Nggak mungkin." Saya bilang, "Kan Karen izinnya ke Cipete, lah ngapain dia ke sono?" Saya bilang gitu kan. Hai teman-teman, welcome back di Behind the Story sama gue Brian Samuel. Hari ini kita kedatangan orang tua dari Karen Shalom yang jadi salah satu korban kebakaran di Glodok Plaza di awal tahun 2025, bulan Januari tepatnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kronologisnya gimana, dan terlebih kita bakal ngobrol tentang kebaikannya Tuhan di tengah badai. I think that's yang very interesting. So please welcome Tante Dewi. Ya, Selamat datang. Dan Om Jeremy, thank you so much waktunya. Pertama-tama saya turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya mendengar cerita Om Tante. Januari ada insiden di Glodok Plaza. Ya. Saya penasaran ini Om Tante, proses penerimaan. Ini kan udah terjadi berarti kurang lebih 7 bulan lalu. Iya, 7 bulan lalu. Masih 7 bulan. Oke, proses penerimaan yang terjadi di keluarga di Om Tante especially itu bagaimana sampai hari ini? Untuk sampai saat ini ya, kita kalau ikhlas ya. Tapi rasa kangen itu yang pasti yang nggak bisa ini ya, kita kangen banget sama anak kita karena biasa hari-hari kan Karen sama saya. Nggak menyangka gitu karena hari terakhir itu saya yang nganter dia ke kampus tanggal 15 Januari itu. Jadi saya ngedrop dia di kampus dan dia juga banyaklah hal-hal yang clue-clue yang dia kasih, tapi saya nggak ngeh sampai ke situ gitu ya, clue-cluenya itu. Kalau itu hari terakhir saya sama dia gitu. Jadi kita percaya bahwa setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, setia sampai akhir, itu pasti Tuhan sudah menyediakan tempat karena warga kerajaan kita pun warga kerajaan surga. Ibarat kalau manusia kan itu ada KTP ya, kita KTP-nya Tangsel, Jakarta ya kan. Tapi kalau kita KTP-nya sama Tuhan Yesus itu KTP kita warga kerajaan surga. Jadi kita percaya bahwa apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya dalam endingnya kita meninggal, itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Jadi aku percaya anakku sudah di Taman Firdaus sekarang ini. Kalau dari Tante udah terima dan percaya sama janji Tuhan dari Om? Kalau terima, kita kan sesuai dengan di firman katakan bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus itu udah pasti selamat, yang kata istri saya ya. Tapi saya sebagai seorang ayah yang namanya anak perempuan paling bungsu juga ya, memang sedih. Tapi saya melihat setelah waktu dia baru lahir, dia sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu dia prestasi terus dia. Dan saya lihat ini anak kok kayak kejar target gitu loh. Dia kejar targetnya itu udah, dia harus ini. Setelah SD dia tamat SMP. Nah setelah SMP SMA disitulah banyak kelihatan tuh. Dia banyak karya-karyanya. Dia banyak membantu teman-temannya dalam hal yang persiapan masuk kuliah. Terus dia membantu. Saya lihat ini anak, kamu gimana sih? Jadi saya lihat dia tingkah lakunya itu, teman-temannya dia ajak yang baik, bagaimana kuliah yang baik. Ya puji Tuhan dia juga lulus dengan IPK yang lumayan tinggi, 39. Cum laude ya? Ya, cum laude.
Tapi di sini saya lihat bahwa kematian itu selangkah. Tapi kalau kita orang yang sudah percaya Yesus, bahwa itu mati adalah untungku, hidupku bagi Tuhan. Jadi saya melihat bahwa anak saya Karen ini perjalanan hidupnya, tugasnya bagi Tuhan itu udah selesai. Kalau saya sebagai seorang bapak, seorang ayah, kita kan di dalam berumah tangga atau dalam kehidupan, anak-anak nanti akan pergi dari rumah, ya kan? Tinggal kami berdua, ya kan? Nah sekarang bagaimana kita membekali anak-anak kita, ya kan? Kalau Karen sudah dipanggil Tuhan, berarti dia udah selesai. Tinggal anak dua nih, mereka mau kemana? Nah untungnya puji Tuhan, anak yang pertama dekat Tuhan, anak yang kedua juga dekat Tuhan. Nah itu yang menjadi kekuatan kita semua. Gitu. Sebentar, kita ambil tisu dulu. Kita butuh tisu. Ikat ya? Iya, saya bisa dipotong. Nggak, masuk aja. Enggak. Silakan. Lihat, anak ini kan kayak anak saya. Keinget ya tante. Minum dulu. Silakan minum. Ya. Emang pasti nggak gampang. Kita potong. Nggak apa-apa. Take your time tante. It's okay. Mau lanjut? Aduh Tuhan. Ya dan wajar lah ya, nggak gampang. Keren seumuran dia. Kamu umur berapa sayang? Kamu berapa? 18 ya Pak. Karen 21. 21 ya. Kemarin ulang tahunnya 5 Juli yang kedua-dua. Ya. Tapi terlepas dari ini Om Tante, Ya. sedihnya mah pasti ya. Aduh Mas. Sedih pasti, tapi Orang kan nggak bisa lihat. kayak gini nih, sekejap aja tek. Nah, habis itu kita Kangen. kembali lagi. Iya. Karena kan hari-harinya sama saya suka nganter dia kuliah. Tuh. Tiap hari WA-nya sama saya, Mas saya di sini, Mas saya di sini. Dia share log, dia kirim foto. Gitu. Jadi, Ma aku pengen makan ini, Mama sakit, saya sakit. Sekarang kan nggak ada yang cerewet lagi kayak gitu loh. Dia aktif banget ya. Iya. Aktif. Dia waktu mau sidang aja, atau dia kalau mau dia kan punya akun Benske itu. Ambiske itu artinya ambisi Karen. Jadi dia itu punya ambisi supaya anak-anak yang tidak mampu Buat belajar kan biasa kalau mau masuk perguruan tinggi negeri itu kan ada kursus gitu kan, harus kursus gitu kan. Mahal. Nah itu kan mahal. Dia punya ambisi supaya gimana anak-anak ini yang kurang mampu ini bisa masuk negeri tanpa harus bayar kursus gitu. Jadi dia bikin program akun Ambiske ini bikin belajar gitu. Dan dia datangkan dosen-dosen yang dari fakultas negeri gitu loh. Jadi dia kerjasama itu gratis dari seluruh Indonesia gitu. Bahkan ketika di rumah duka pun banyak yang datang gitu kan ya. Tante saya temennya Karen, saya itu banyak ditolong Karen. Saya sampai bisa masuk UGM. Saya jurusan dokter sekarang. Saya bisa masuk UGM karena saya masuk akun Ambiske. Dan waktu saya nggak bisa kursus yang bayar-bayar itu kan, masuk di itu kan harus punya buku-bukunya gitu kan. Nah itu Karen tuh kirimin 1 dus gede. Karen bayar sendiri ke rumahnya anak ini buku-buku yang untuk
UTBK itu ya, itu kan buku mahal mas, gitu. Saya beliin tuh nggak pernah yang fotokopi, saya beliin yang baru 600.000, 400.000, 500.000, bukan murah itu buku gitu kan. Tapi Karen kirim semuanya, jadi saya nggak bisa lupa, saya bisa masuk UGM karena Karen. Lalu yang kedua, ada lagi saya temennya Karen. Saya waktu itu nggak bisa kuliah, nggak kuliah selama seminggu. Cuma Karen teman saya yang WA, yang lainnya nggak ada. Sampai dia nanya, padahal aku tahu Karen tuh sibuk kan. Tapi dia doang yang nanya, kenapa lu nggak nongol-nongol di kampus, lu nggak kelihatan. Iya Ki, gue lagi nggak ada duit. Ya elah, lu kuliah Ki, ini gue ditransfer lah sama Karen 250.000. Pokoknya lu harus kuliah, kasihan mama bapak lu kalau sampai nggak lulus gitu. Jadi ditransfer lah sama Karen uang itu. Akhirnya dia bisa kuliah lagi gitu. Makanya terus temen-temen, kan Karen jurusan pidana. Nah, ada satu grup geng PA itu saking PA-nya gitu ya, tahu kan PA? Geng PA. Saking PA-nya nih anak-anak cewek ini gitu, ada 5 orang gitu, tapi mereka jurusan perdata gitu ya. Nah, Karen itu ngurusin mereka ini yang jurusan perdata ini. Gimana caranya supaya kalian lulus cum laude katanya? Biar orang lihat lu nggak sepek yang orang lihat, yang orang kira gitu. Akhirnya mereka ini 5-5-nya kursus lah di Karen. Dengan dibayar apa? Dibeliin makanan ayam geprek, ayam penyet, itu doang Karen itu suka gitu. Nggak dibayar duit loh mas. Terus itu tiap hari Karen sampai pulang malam, kamu kemana? Ngelesin geng PA katanya gitu. Tuh, ya ampun dek, nggak capek, nggak, biarin kasihan mereka. Tanya. Akhirnya mereka bisa lulus 3,5 tahun. Kalau Karen kan cum laude 3 tahun. Mereka bisa lulus 3,5 tahun semua dengan IP itu di atas 35, 37, 38, 39. Itu mereka. Jadi makanya di hari H itu sebetulnya tanggal 15 Januari itu Karen tuh ngomong sama saya, "Mah, nanti sore saya mau syukuran geng PA, mau traktir saya makan di Cipete." Ya saya bilang iya nggak apa-apa dek. Harusnya tanggal 15 Januari itu Karen ikut saya ke Pondok Indah Mall gitu. Tapi dia bilang mah nggak bisa, geng PA mau ada acara syukuran mereka lulus cum laude katanya. Mereka traktir aku kata di Cipete. Sorry tante, ini hari kejadian. Hari kejadian jam 4. Jadi di dalam mobil. Saya tuh kan nyetirin dia kan sampai di kampus, dalam perjalanan ke kampus tuh dia cerita gitu loh. Terus jadi nanti kabar-kabari ya mak. Ya di mana dek? Di restoran mana? Di Cipete. Oke. Dalam perjalanan naik mobil itu dia tuh tumben-tumbennya nyetel lagu Hillsong. Biasanya kalau anak-anak muda sekarang kan nyetel lagu kayak yang lagunya Tulus, Krispati, ya kan gitu kan, lagu-lagu anak sekarang lah gitu. Nah di mobil itu dia nyetel lagu Hillsong, itu yang lagunya What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. Itu kan. Jadi saya nanya, dek tumben kamu kok nyetel lagu ini? Iya mak, aku mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan baik, aku udah dikasih lulus cum laude. Oh puji Tuhan. Terus dia ngomong, mama bangga nggak sama aku? Saya bilang, oh bangga dong dek, kamu udah cantik, pinter. Saya bilang, iya dong katanya. Terus nggak lama dia pegang tangan saya, dia pegang begini nih. Ini posisi nyetir ya saya. Dia tuh bisa begini loh, sampai ngeliat gini loh. Dan itu nggak biasa? Nggak biasa. Dipegang tuh tangan saya gini. Kenapa dek? Saya bilang, mama harus sehat ya. Mama harus panjang umur ya katanya. Biar apa dek? Saya bilang, biar mama nanti datang ke wisuda aku. Oh iya dong, saya bilang gitu. Dedek juga ya harus sehat. Iya mah. Ya udah ya mah, udah nyampe kampus, kabar-kabari ya mah, nanti kita kabar-kabari lagi. Iya dek, ya udah jam 9 kan pulang jam 9. Oke. Dadah dek, sampai dia di ujung itu kita dadah-dadahan kan, udah selesai, udah nggak kelihatan. Cipete ya? Di kampusnya dulu. Oh kampus dulu. Kan dia ngedrop itu
revisi apa tuh? Apa sidang dulu. Oke. Nah, udah pas jam 7 malam saya WA dia. Dek, lagi ngapain? Dia jawab, ini mah lagi sama teman-teman kumpul-kumpul. Oke dek, jam 9 kan malam pulang. Iya mak, nanti kabar-kabar ya. Oke dek, karena dia memang biasa Sherlock, biasa ini. Terus saya juga nggak curiga gitu kalau dia ke arah sana, karena kan dia bilangnya ke Cipete. Rupanya waktu jam 7 malam saya WA itu, dia sudah nggak di Cipete. Dia sudah ada di Glodok Plaza, baru nyampe di parkirannya di basement. Karen nggak ada bilang? Enggak, mungkin dia takut kalau ngomong sama saya ke tempat itu gitu loh. Karena kan pasti saya nggak izinin dong, gitu. Dia tahu saya kan kalau kalau mendidik anak-anak tuh lumayan galak gitu saya nih, gitu. Jadi kemana-mana harus Sherlock, kemana-mana harus foto, harus kasih tahu sama siapa. Bahkan kalau dia syuting endorse kan dia selebgram. Syuting endorse pun dari pagi sampai malam itu saya yang nganter. Mau ke Bekasi, mau ke Cibubur itu saya nganter mas. Seharian saya nganter, gitu. Jadi saya tahu kegiatan anak saya, gitu ya. Nah, pas saat itu jam 7 malam tuh dia WA, dia bales. Ya udah pikirku, oh tenang, dia masih sama grup gengnya kan. Karena aku nggak nanya lagi di mana, lah kan dia udah bilang di Cipete kan. Pas jam 9 malam saya WA, Dek, udah di mana? Centang 1, dua handphonenya centang 1. Jam 9 lewat seperempat, saya WA lagi, Dek, udah di mana? Masih centang 1. Wah ini nggak beres nih. Biasanya dia kalau, Ma aku udah OTW pulang, di Google Map sekian menit nyampe rumah. Biasa gitu kan? Mama jangan telepon ya, lagi pakai Google Map gitu. Biasa gitu dia. Tapi ini kok centang 1, saya telepon dua handphonenya kok nggak aktif kan? Setengah 10 saya WA lagi, centang 1 lagi. Jam 10 saya WA lagi, saya telepon terus nggak anu. Jam 11 kok nggak ada kabar juga. Saya telepon lah si geng PA ini, ada namanya Cindy ya. Jadi saya telepon, Cindy, saya mau nanya Karen sama kamu. Enggak tante. Lah tadi katanya ada syukuran di Cipete. Iya tante, memang Karen datang tadi cuma sampai jam 5. Gitu. Jadi dia izin pulang duluan. Katanya ada urusan. Kamu tahu nggak Karen kemana? Saya bilang nggak tahu tante. Katanya buru-buru. Terus kamu lihat nggak Karen naik apa? Gojek apa Grabcar? Saya bilang gitu kan. Nggak tahu tante. Cuma udah dulu ya guys. Gue duluan. Buru-buru nih ada urusan. Gitu. Nah. Aduh tolong dong cariin di mana. Soalnya 2 handphonenya nggak aktif. Waduh saya kira dia udah pulang katanya gitu. Akhirnya ini semalaman kita nggak ada yang bisa tidur. Karena semua handphonenya nggak bisa. Teman-temannya nggak ada yang tahu gitu loh. Nah teman kampus apalagi nggak ada yang tahu. Akhirnya sampai besokannya, besok pagi nih. Kita lihat di TV kan berita bahwa Glodok Plaza kebakaran. Lalu bapaknya bilang, Yang kok saya feeling ya Karen ada di sini. Lalu saya bilang, nggak mungkin. Saya bilang, kan Karen izinnya ke Cipete. Lah ngapain dia ke sono? Saya bilang gitu kan. Itu mah jauh banget. Ngapain dia ke sono? Tempat apa itu? Saya bilang gitu kan. Terus, enggak yang saya feeling dia ada di sini. Terus, nggak lama jam 11. Kakaknya tuh sampai nggak kerja juga. Dua-duanya ini izin. Karena semua gelisah satu rumah. Terus coba Kak kamu cari laptopnya, barangkali ada di situ. Saya bilang gitu. Ya mak kita cari dulu ya. Puji Tuhan ketemulah laptopnya. Dan puji Tuhannya lagi itu laptop belum di sync out. Nah dengan handphonenya. Dan jadi itu laptop terhubung ke WA-nya dia. Masih tertaut di handphonenya. Masih terhubung lah gitu dengan WA-nya dia. Disitulah kita tahu bahwa Karen ada di Glodok Plaza. Detik-detik dia naik ke atas. Dia naik ke atas di parkiran itu foto waktu saya bilang jam 7 itu saya WA dia di mana itu ternyata dia baru nyampe. Jadi dia itu diundang sama salah satu selebgram namanya Desti ya. Desti yang mengundang anak saya. Di situ terlihat semua WA-nya. Nah, sejujurnya Karen itu tidak kenal siapa yang ulang tahun. Tetapi karena Karen kenal sama si selebgram ini,
Jadilah Karen menghargai, diundang ke situ, lu datang aja. Ini temannya Desti. Iya, temannya Desti yang ulang tahun pramugari katanya kan. Nah, oh ya udah. Nah, pas di parkiran tuh kan dia foto nih. Ada semua buktinya, Mas. Ini kok gelap ya, Kak? Tempat apa sih? Orang fotonya ya di basement ya gelap, ya kan? Nggak apa-apa, Dek, kata Desti. Nggak apa-apa, Dek. Kamu naik aja di lantai 9, room 921. Di mana, Kak? Tanya aja sama security. Akhirnya dia nanya lah sama security, dan kita sudah konfirmasi juga dengan security di Tiara itu. Bahwa Bapak kenal nggak, ini di hari Kemisnya ya. Bapaknya kan langsung ke Tiara Glodok. Tanya ke security, Bapak kenal nggak foto anak ini? Oh, saya nggak bakalan lupa, ini anak nanya lantai 9, jadi saya nganterin sampai lift. Dia di room 921. Anak Bapak cantik banget, auranya beda. Di sini banyak cewek cantik, tapi auranya anaknya Bapak beda cantiknya, katanya gitu. Oke, berarti benar dong. Tanya security, kata si Desti tadi kan. Akhirnya anak saya nanya security itu, nganterinlah ke sampai di lift gitu loh. Nah, di situ kita mulai tahu bahwa Karen benar-benar ada di sana, karena pas hari Kamisnya, Rabu kejadian kebakaran, Kamis itu bapaknya ke sana, Mas. Konfirmasi, kakaknya duluan yang nyampe sana gitu. Jadi udah nggak karu-karuan rasanya. Aduh, saya tuh sampai bolak-balik pingsan gitu loh. Kesana tuh kondisinya lantai 9 itu udah roboh. Ya, jadi waktu saya itu feeling ya, ada salah satu media, nggak apa-apa saya sebut ya, nggak apa-apa, detik.com. Saya sangat percaya dengan itu karena dia selalu update dan lebih duluan real kalau time, dia real time kan. Terus di situ saya baca tuh, Glodok Plaza 8 orang selamat semua. Puji Tuhan gitu kan. Tapi setelah kejadian laptop ini, saya langsung lihat di laptop kejadian dia ada di sana. Nah, pas waktu itu ada teman saya udah kayak saudara, namanya Pak Herbert itu kan, Pak Herbert. Dia bilang langsung ke sana. Wah, itu dia bonceng saya naik motor tuh, Pak Herbert Revi itu, orang Manado. Langsung ke sana. Nah, jadi saya ketemu kakaknya dia yang cowok. Saya lihat, udah nangis. Patrick, kakaknya Karen. Dia sudah tulis juga di whiteboard situ, anak korban hilang. Saya bilang, kenapa Dek? Masih nangis. Udah saya datangin ke damkarnya. Pak, saya bisa lihat lantai 9. Pak, lantai 9 itu udah jatuh ke lantai 8. Dan masih terbakar. Kita belum masuk. Benar. Kejadiannya kan tanggal 15-nya ya? Ya, ini 16-nya kita ke sana. Masih belum padam. Damkar aja nggak berani naik. Nah, habis itu saya bilang, gimana dong, saya mau lihat ini Pak, gini. Akhirnya kita kumpul, damkar, siapa itu, kita kumpul semua. Habis itu teman saya yang Pak Herbert Revi itu bilang, ayo kita ke rumah sakit Polri, karena jenazah dibawa ke sana semua. Kita kan masih ada perasaan bahwa jangan sampai bisa kelihatan gitu kan. Pas kita ke rumah sakit Polri itu, tetap aja bilang, Pak, belum bisa dilihat jenazahnya karena yang masuk juga kita nggak bisa deteksi karena udah gosong semua, dan kita nggak tahu apakah itu jenazah manusia atau ada namanya aja restoran situ kan, atau paralon yang apa. menyatu sama apa. Jadi sebaiknya pulang aja, besok datang kumpulin berkas-berkas. Jadi Jumatnya, ini Kamis kan, besoknya Jumat itu kami ke rumah sakit Polri tes DNA. Saya sama bapaknya. Sama itu. Nah, terus habis itu kita pulang, kita juga sedih, anak sama istri saya juga sedih. Tapi kita itu kalau sedih nggak langsung sama-sama. Selalu kalau sedih, yuk kita berdoa gitu loh. Nah, kita berdoa karena saya yakin bahwa kita semua lagi drop. Siapa nih yang bisa iniin kita? Dan puji Tuhannya lagi, teman-teman dari anak saya yang pertama, dari kaum mudanya tuh, Gereja Refill tuh pada datang ke rumah. Nah, selama penantian itu kita sering komunikasi dengan rumah sakit Polri. Gimana Bu, gini-gini. Bayangin kita masa penantian 2 minggu. Gak ada yang tidur. 2 minggu dari kejadian belum ketahuan. Belum. Nah, setelah 2 minggu itu, istri saya bilang, hari Kamis ya,
yuk kita ke rumah sakit yuk. Kita kan belum dipanggil, ngapain kita ke sana, saya bilang. Karena dari pihak rumah sakit bilang nanti kalau memang teridentifikasi Bapak Ibu saya kabari. Ya. Nah jadi hari Kamis saya bilang ayo kita ke rumah sakit besok. Bapaknya bilang kan belum dikabari, nggak apa-apa kita ke rumah sakit. Mau dikabari, mau ada kabar, mau enggak kita ke rumah sakit. Jadi kan ada 14 jenazah, orang hilang. Ya. 3 udah teridentifikasi. Sudah ditemukan itu 6 jenazah. Tapi yang teridentifikasi itu 3. Ya. Sisa 3 lagi. 3 lagi. Terus masuk terus sampai 12 kalau nggak salah waktu itu. Nah, waktu itu yang saya lanjutin istri saya, akhirnya kita datang ke rumah sakit Polri. Rumah sakit Polri, Ibu siapa gitu, dia bilang gini. Bu lah, Nila ya? Ya, kalau nggak salah Bu Nila. Dia bilang, Bapak Ibu siapa yang kasih tahu? Maksudnya Bu? Dia diem. Maksudnya apa Bu? Enggak, yang suruh datang ke sini siapa? Enggak Bu, kita udah capek di rumah, pingin ke sini gitu loh. Tahu. Penasaran gitu kan? Ada apa? Tapi kita nggak tahu juga kenapa tadi malam kita habis doa, kita langsung besoknya pingin ke sini gitu istri saya. Memang sudah di ini sih Pak, 3 ini sudah teridentifikasi. Itu jam 9. Tapi dia tidak mempunyai hak untuk mengumumkan karena itu bagian mau mendahului. Itu bagian apa sih kalau di polisi? PR, Humas nanti. Tapi saya tanya sama ibunya. Jadi selama 2 minggu itu kita doa. Awalnya memang kita tidak terima, maksudnya kita masih berharap bahwa mujizat bahwa mungkin itu. Anak saya dilemparlah kemana sama Tuhan. Kan ada juga kesaksian dalam beberapa hari ya. Iya. Tapi masuk ke minggu kedua, di situ kita bilang, kan kita telepon terus kita bilang, Tuhan, kalau memang Karen sudah Engkau panggil atau Karen sudah nggak ada, kami sudah ikhlas Tuhan, kami sudah siap. Apapun itu yang menjadi keputusannya, kami sudah siap. Karena kita sharing nih sekeluarga, tinggal berempat, awalnya kan 5. Kita siap ya nak, kita siap ya. Kita juga antri kok. Nggak tahu berikutnya itu papa, nggak tahu itu siapa, saya bilang gitu. Yang penting selama di dunia ini apa yang kita lakukan, apa yang terbaik kita lakukan aja. Dan itu yang menjadi keputusan, itu keputusan yang terbaik bagi Tuhan. Saya bilang gitu. Akhirnya anak-anak udah pikir. Jadi pas jam 9, jadi Bu Nila tadi ngomong. Terus ini udah masuk ke minggu kedua ini sebelum ke rumah sakit nih. Kita kan harus booking nih. Pikiran kita nggak tahu kenapa ya Tuhan sudah bilang. Karen udah diangkat. Booking rumah duka maksudnya. Booking rumah duka karena penuh, jadwal. Karena kan itu nggak bisa mendadak. Terus habis itu kita mau makamin itu bingung. Bingung mau di mana, ya kan? Sedangkan ini belum ada kepastian 2 minggu, ya kan? Kita didesak dari pemakaman. Nah setelah hari Jumat saya menghadap sama Ibu Nila. Saya bilang, Bu, Ibu tahu nggak Bu? Kenapa Pak? Saya butuh jawaban sekarang. Ini kalau saya nggak ada jawaban, kita nggak tahu di rumah duka mana lagi mau ditaruh. Di rumah nggak mungkin, ya kan? Karena pintu kan agak kecil. Langsung ibunya bilang gini. Bu Nilanya. Saya harus DP pemakaman, saya harus DP rumah duka gimana Bu? Udah Bapak, DP aja semua. Langsung saya bilang, oh Tuhan. Nanti ya Pak, tapi pengumumannya jam 2. Tapi dia bilang DP aja, urus aja ya. Urus aja. Udah saya langsung telepon ke kakak saya, telepon ke saudara bilang urus aja. Terus langsung. Jam 2 ditelepon sama Bu Nila. Ditelepon terus dari atasannya juga datang hampiri kita. Atas nama Karen Shalom Jeremia sudah teridentifikasi. Itu dan kita berempat nih pelukan. Saya bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus karena masih ada 8 yang belum teridentifikasi sampai sekarang. Wow. Berarti kan keadaan kita yang memang nggak enak ya. Tapi ada yang lebih nggak enak lagi, kasihan belum teridentifikasi kan. Sorry saya keluar topik sedikit ya. Itu nggak teridentifikasi kok bisa ya? Kenapa ya? Nggak tahu. Menurut tanda kutip ya. Ya. Jadi menurut divisi
DVI itu katanya karena panasnya itu kalau orang kremasi itu kan paling 800 derajat ya. Nah, tapi ini kebakaran Glodok Plaza ini 2000 derajat. Jadi kalau orang terbakar pun itu bisa udah nggak bisa lagi, nggak bisa lagi gitu. Iya, udah jadi gitu. debu udah nggak bisa. Ada juga yang mungkin udah jadi satu sama paralon sama besi gitu loh. Jadi itulah yang 8 orang tuh sampai sekarang belum teridentifikasi. Bahkan kasusnya pun sudah ditutup padahal belum ada ditahu apa penyebabnya, apa ininya. Masih dalam penyelidikan. Dan padahal belum sudah 7 bulan dan belum ada penetapan tersangka. Jadi pada saat itu at the moment tahu itu teridentifikasi aja, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, iya. Pasti gitu. Iya, makanya karena samping saya itu ada satu ibu ngomong, aduh tante enak banget anaknya udah ketemu, jadi tante kalau kangen bisa deh tuh ke makam anaknya lah, kalau saya tante kemana, itu saya nangis loh, Tuhan kasihannya ini ibu, saya bilang iya, gitu. malah kita ini sama jadi kita yang nguatin korban yang lain gitu, kasihan. Sampai besoknya itu ada satu korban ya yang lagi tahlilan ya kalau gitu ya. Iya. Nah, kita datang. Kita Jadi kita korban yang lain nggak ada yang datang, kita aja yang datang. Kayak keluarga gitu jadi. Om Tante waktu teridentifikasi, Om Tante lihat? Enggak. Kita dikasih pilihan sama dokter psikologis dari Rumah Sakit DVI Polri. Dia bilang kita kasih kalau mau lihat silakan. Kalau nggak mau lihat, jadi tapi saran saya orang yang melihat dengan kondisi gitu itu akan traumatisnya lebih seumur hidup. Jadi saran saya lebih baik tidak usah dilihat. Jadi ya udah, kita daripada kita trauma juga lihat anak saya saya nggak bisa tidur seumur hidup kan, ya mending saya nggak usah lihat, yang penting udah percaya udah. Tapi menurut ibu itu Nila bilang baju-bajunya masih ada sedikit. Jadi separuh doang. Kondisinya itu pelukan sama si Desti ini. Itu juga yang bikin lama karena kan harus itu toh karena kan lengket kan. Nah, takut nanti DNA-nya tuh tercampur sama si Desti ini gitu loh, kata Bu Nila, itu yang bikin lama. Jadi kondisinya tuh berpelukan di kamar mandi tapi di lantai 8. Jadi ambruk dari lantai 9 ke lantai 8. Kenapa bisa cuma separuh? Karena rupanya Karen sama Desti ketutup puing-puing. Itu perkiraan ya. Karena makanya kukunya masih utuh. Gitu. Bajunya yang dia pakai ke kampus itu yang warna biru itu sama celana putih. Tante masih ingat jelas ya? Masih. Jadi rupanya itu baju dipakai. Nah, itu tuh masih ada bajunya gitu. Makanya apa ya? Pengkhotbah bilang apa? Hidup itu seperti uap. Sebentar ada, sebentar hilang lenyap. Tapi Om Tante dari tadi kan mention bisa terima, terus ada banyak janji Tuhan, dan seterusnya. Tapi pernah nggak sedikit kesel, komplain, marah? Tuhan kenapa? Enggak. Sama sekali. Enggak. Kalau nggak tahu ya, kita satu keluarga nggak pernah katakan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa enggak? Di dalam kita mengawali doa, ya selalu kita ucapkan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bukakan bahwa memperjelas bahwa itu adalah Karen. Karena anak-anak kita semua saya didik bahwa yang terutama itu takut akan Tuhan. Dan di dalam firman kan katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau salahkan Tuhan gimana? Dia hadir di dalam segala hal, iya kan? Dan dia mana pernah berbuat yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kita yang berbuat tidak baik. Kalau Tuhan sih selalu baik, ya kan? Makanya kan pentingnya pengenalan akan Tuhan. Akan Tuhan. Dan pentingnya mengalami Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting. Jadi kamu akan tahu siapa yang kamu sembah gitu. Kalau kamu tidak mengenal dan tidak mengalami Tuhanmu, kamu tidak akan tahu siapa yang kamu sembah, dan kamu akan gampang jatuh dan gampang menyalahkan Tuhan dan gampang
jatuh, kecewa sama Tuhan gitu. Tapi kalau kita mengalami Tuhan, maka kita akan tahu, kita akan berjalan terus ke depan. Karena endingnya semua akan meninggal kok Mas. Gitu. Endingnya itu meninggal, tetapi satu janji Tuhan, Tuhan menyediakan tempat bagi kita, ya, warga kerajaan kita, warga kerajaan surga. Waktu sebelum meninggal nih aku cerita ya Karen. Jadi kita tuh pas meninggal, pas sudah meninggal tuh baru ngeh semua clue-clue yang dia kasih. Oh, dari November, Desember, awal Januari, tanda-tandanya udah ada. Ada semua, tapi kita yang nggak ngeh gitu. Dia jadi, ngomong sama kakaknya gimana? Jadi dia ngomong sama kakaknya, Kak, itu bulan Desember ya. Kak, aku tuh mimpi loh, 2 kali mimpi di rumah kita ini ada yang meninggal, banyak yang datang, tapi nggak jelas mukanya siapa. Terus kakaknya bilang, waduh dek, itu Roro maut. Kamu tengking, kata kakaknya. Oh gitu Kak, iya. Serem deh Kak, aku takut kayaknya ada yang meninggal di salah satu anggota keluarga kita di rumah kita, katanya. Ya kamu tengking, itu roh maut. Terlalu yang mimpi yang ketiga itu 2 minggu sebelum sebulan sebelum 2 minggu sebelum meninggal, dia ngomong, kakak aku mimpi aku punya rumah gede banget kayak istana, temboknya sama lantainya dari emas. Aku sampai bingung, Kak, aku tuh kerja apa jadi orang kaya punya rumah dari emas. Langsung kakaknya bilang, Dek, kalau mimpi yang bagus gini kamu aminin, mungkin kamu mau jadi pengacara terkenal kayak Hotman Paris, kata kakaknya begitu. Terus oh gitu ya Kak, amin deh, gua aminin deh gitu. Gak sadar lah ya waktu itu. Gak sadar. Terus lalu malam tahun baru, biasa kita kalau malam tahun baru kan pergi nih keluarga nih nyewa hotel lah gitu ya. Nah dia tuh minta difotoin. Nah saya tuh paling takut kalau dia yang minta foto, karena orangnya kan perfect ya, nggak mau kelihatan gendut, nggak mau kelihatan cabi, nggak mau kelihatan ngeblur. Oh lah, saya kalau megang handphone kan suka geter-geter, namanya orang tua ya. Geter-geter yang namanya geter-geter yang ngeblur lah, ya kan. Nah itu tuh akhirnya, mah fotoin dong aku mumpung lagi cantik. Ini kita lagi mau malam tahun baruan. Biasanya dia yang paling lama dandannya, tapi dia yang duluan dandan, saya belum dandan ini. Dia yang udah selesai dandan cantik pakai gaun segini hitam kan. Dengan bulu-bulunya itu, dia kan suka gaun bulu-bulu kan. Nah, mah fotoin aku dong mumpung aku lagi cantik nih. Waduh, saya cari alasan dong. Dek, mendadak mama sakit perut. Karena takut kalau dia marah gitu ya. Kadang nangis kan kita nggak tega kok dia nangis. Mama fotonya jelek gitu kan, dia suka gitu kan. Oh dia ini deket banget ya? Oh deket banget. Semua kita anak-anak. Orang yang nggak tahu tuh dikira dia kayak dewasa gitu ya. Padahal muanjanya minta ampun. Bisa nangis di foto yang bisa nangis. Mama sengaja dijelek-jelekin gitu, nangis. Akhirnya saya cari alasan lah, mama sakit perut dek, mama mau ke toilet. Katanya, ya udah kakaknya, Kak fotoin aku. Waduh, kata kakaknya, mama pinter nih ngelesnya, katanya. Terus mau nggak mau kakaknya lah yang motoin ya. Akhirnya difotoin lah sama kakaknya. Tumben-tumbennya tuh kakaknya dibilang, pas difotoin, ih gila keren banget Kak, lu cocok jadi fotografer. Hah? Tumben nih, gue dipuji sama adik gue, katanya. Oh ya, akhirnya tanggal 1-nya diupload itu, 31 atau 1. Dia upload dengan emotnya love warna hitam dengan soundnya lagunya apa sih? Let's Go to Heaven. Lagu siapa ya? Lagu rohani itu loh. Let's Go to Heaven. Say Yes to Heaven. Say Yes to Heaven. Say Yes to Heaven lagu. Iya. Soundnya dia itu. Lalu emotnya love warna hitam. 1 Januari. Iya, gitu. Jadi kita tuh baru ngeh semua gitu. Baru ngeh semua. Ya ampun katanya. Terus tahun November kah atau apa tuh? Iya. Di IG saya, di TikTok saya, itu saya selalu upload fotonya dia karena memang dia cantik juga ya. Selalu saya upload fotonya dia yang masih kecil gini-gini. Saya kenapa sih nggak pada nge ya? Terus saya pernah ngomong berdua sama istri saya bilang, ini Karen dewasa kelihatan, tapi dia kayak anak kecil ya.
Kalau kita ini gitu, papa belum mandi gini gitu. Jadi keharmonisan di kita di dalam rumah tangga, anak-anak itu kita ajarin saling mengasihi. Saya bilang, kalau kalian besar juga yang nolong siapa kalau bukan saudara-saudara sendiri. Memang Tuhan tolong, tapi ya secara manusia yang paling dekat itu ya saudara kandung, saya bilang gitu. Jadi sayangi kakakmu, sayangi adikmu, saya bilang gitu. Jangan lupa suka juga bantu temen yang susah, saya bilang gitu. Tapi terlepas dari semua cerita ini ya, saya penasaran, menurut Om Tante, kenapa akhirnya Tuhan izinin ini semua ini terjadi? Agendanya Tuhan tuh apa buat Om Tante? Diizinin ini semua terjadi tuh apa? Jadi sebetulnya rancangan ini bukan diizinkan gini ya, memang diizinkan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dan memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, yang saya lihat dari peristiwa ini, Tuhan mau pakai saya sama suami saya, sekeluarga untuk menjadi saksinya Tuhan bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Iya, di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada jalan gitu. Nahwa tariq wal haq wal hayatu la yazi'uhu ahadun ilal abailabi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan-jalan apa? Jalan menuju terang. Dialah terang dunia itu, dan kitalah terang dunia itu, karena di dalam diri kita ada roh Allah. Roh Allah menunggal sama kita, artinya Kristus hidup di dalam kita dan menghidupi kita. Jadi terang dunia itu ada di dalam kita. Kebenaran, Yesuslah kebenaran itu. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena dosa manusia. Jadi dia harus naik, disalibkan, naik. Untuk apa? Untuk identitas diri kita itu supaya kembali segambar, serupa dengan Tuhan. Itulah kebenaran yang sejati itu hanya di dalam Yesus. Dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, dia tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi di dalam Yesus ada kehidupan, ya kan? Ya. Gitu. Buat saya, kalau orang diberkati dan dia cerita Tuhan baik, ya biasa. Ya memang Tuhan baik. Cuman dari cerita Om Tante, di saat anaknya dipanggil, orang tua nguburin anak itu kan berat. Susah banget. Saya sih nggak kebayang ya. Kalau anak kehilangan orang tua, ya sakit. Cuman saya kebayangnya kalau anak sendiri duluan kan lebih sakit. Teman aku aja bilang, lu luar biasa lu. Kalau gue jadi lu bisa gila. Saya bilang Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ia akan seumpama seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari tidak akan menjadi lesuh dan ia berjalan tidak menjadi lemah. Itulah kekuatan Tuhan. Makanya kenali Tuhanmu, alami Tuhanmu, supaya kamu berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Kamu gak akan lesuh, nggak akan letih, nggak akan kecewa, nggak akan gampang nyalain Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang ambil kendali hidup kita, Tuhan yang memimpin hidup kita, maka kita tidak akan pernah kecewa. Saya rasa sepasang suami istri yang kehilangan anak dan tetap bilang Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Itu kesaksian yang bisa jadi jawaban buat banyak orang sih. Karena tetap bisa lihat Tuhan baik di saat keadaan musibah itu kan nggak gampang. Artinya Tuhan benar-benar baik ya. Sampai musibah aja nggak bisa bikin Om Tante kecewa. Iya dong. Wow. Tapi awal-awal meninggalnya Karen ya, itu sempat aku tuh jadi trauma. Kalau centang satu gitu ya. Aduh, kakak pikir kok centang satu ini gimana? Adiknya si Patrick, Ma aku telepon dulu. Iya Ma nggak dianu. Aduh gimana ya? Saya telepon temennya. Karena gara-gara centang satu itu tadi, jadi saya trauma gitu dengan centang satu itu tadi. Gitu sampai akhirnya Abigail saya marahin, tolong jangan dimatiin handphonemu, jangan nggak diaktifin ya Kak. Iya Ma tadi aku meeting. Iya tapi tolong jangan ini.
itu tuh saya bisa trauma begitu. Lihat Tapi kalau untuk sekarang mulai enggak sih, saya udah serahin sama Tuhan. Anak-anak itu punya Tuhan. Semuanya yang kita punya juga punya Tuhan. Mati juga nggak bawa apa-apa, Mas. Tinggal 1 kali 2, ya kan? Gitu. Tapi kalau untuk kangen, gimana caranya saya supaya terhibur kangenku? Kan orang nggak tahu, ikhlasin aja. Lah iyalah, kita udah ikhlas. Lah kangennya ini loh, kangennya. Beda, ya. Iya, saya bilang ada lagi yang ngomong, kok bukannya lu hamba Tuhan, kok anak lu ke tempat itu? Lah mana gua tahu anak gua ke sono, orang dia bilangnya ke Cipete. Ternyata ke sono kan diundang ulang tahun, saya bilang gitu. Lah orang ulang tahun memang di karaoke salah. Lah ibu-ibu aja, emak-emak arisan banyak yang ke karaoke, apa salahnya? Jadi ya kan? ada netizen tuh banyak. Waduh, Mas, aku sampai pingsan bolak-balik masuk UGD gara-gara baca komen. Awal-awal. Awal-awal. Tapi sekarang udah nggak, saya sudah nggak peduli. Karena saya tahu identitas diri saya. Orang komen apa? Komennya pasti anak saya anaknya Elsie. Astaga. Terus syukurin pasti masuk neraka jahanam. Lalu satu lagi, ada lagi yang aku nggak pernah lupa, namanya Shalom, tapi kok masuknya ke tempat gituan. Wow. Katanya mamanya hamba Tuhan, masa nggak tahu anaknya ke tempat begituan? Ini jangan-jangan ani-ani. Ada lagi, Mas, ani-ani. Wah, sakit ya. Sakit, Mas. Tapi saya bilang begini ya, hidup itu nggak mengenal agama apapun ya. Apa yang kamu tabur, baik dalam perbuatanmu maupun perkataan, kamu pasti menuainya. Amsal kan bilang, siapa menabur kejahatan, dia akan menuai dengan kejahatannya. Kejahatan bukan hanya fisik loh, verbal. Kamu ngatain anak orang begini, begitu, begini, jangan sampai kamu juga yang mengalami itu. Gitu loh. Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Makanya waktu awal-awal saya pingsan tuh, bolak-balik pingsan, nggak kuat. Siapa yang kuat, Mas? Udah, saya bilang, akhirnya sekarang saya udah nggak mau baca lagi komentar netizen, nggak mau baca lagi komentar-komentar apa. Pokoknya bodo amat. Yang tahu anak saya itu saya dan kakak-kakaknya. Gitu. Tetangga juga tahu. Gitu. Paling untuk menghibur saya sekarang kalau saya kangen gitu ya, saya lihat fotonya kan, saya ajak aja ngobrol. Iya. Walaupun kakaknya bilang, wah mama nih OTW, gitu. Tapi lega gitu maksudnya. Dek lagi ngapain, Dek? Saya jawab sendiri gitu. Ini mah lagi sama Tuhan Yesus gitu. Tapi udahannya lega gitu. Iya. Kangen mah wajar lah ya. Wajar. Yang penting kita terima dan percaya sama janjinya Tuhan. Iya gitu. Wah, luar biasa banget. Ya. Nah, manusiawi sih. Yang saya pengen Om Tante sampaikan pesan buat kita semua dan yang nonton ya. Iya. Om Tante ngalamin Tuhan segitunya ya. Iya. Tadi yang saya suka yang Tante bilang, pengenalan akan Tuhan. Iya. Nah, bagaimana pengenalan akan satu pribadi yang namanya Yesus ini bisa memberi pengharapan bagi manusia segitu besarnya? Karena di luar sana yang nonton pasti banyak nih orang-orang yang ngalamin isunya beda-beda. Mungkin isunya kehilangan sama, mungkin isunya tentang trauma masa kecil, masa lalu, atau isunya apapun lah. Tapi kan Om Tante ngalamin pengharapan dari satu pribadi ini kan. Nah, saya minta dong Om Tante kasih pesan ke teman-teman, ceritain tentang apa yang satu pribadi ini janjikan buat manusia dalam menghadapi masa-masa sulit. Jadi gini, firman itu yang kita baca, itu kita resapi, kita hayati, kita hayalin, Mas. Direnungkan tuh dihayalin. Oh, digambarin tuh. Oh, begini. Oh, begini. Gitu. Jadi supaya apa? Meresap firman itu menjadi rema dan menjadi kerukma. Kerukma itu kelakuan kita ini ya sesuai firman gitu loh. Rema itu mendarah daging. Jadi bukan hanya oh ya gue tahu ayat itu, ya gue tahu, tapi lu alami nggak? Gitu. Jadi harus dialami, dihayati, direnungkan firman Tuhan itu supaya terjadi gitu. Segala hal yang tidak baik itu bukan dari Tuhan. Segala hal yang baik itu pasti datangnya dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan yang pasti.
Yesus menjadi jaminan bagi kita. Dan kita harus mengenal, Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, apa sih hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal adalah mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, gitu ya. Jadi kenali Tuhanmu supaya kamu bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kamu sudah bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka Roh Allah yang ada di dalam kita itu yang menuntun kita. Dia yang memberikan kuasa kepada kita. Jadi identitas diri kita ini selain sebagai warga kerajaan surga, selain segambar dan serupa dengan Tuhan, tetapi identitas diri kita ini adalah Roh Allah manunggal, menyatu kepada kita di dalam diri kita. Artinya Kristus hidup dan menghidupi kita. Bukan hanya hidup, tapi menghidupi kita. Jadi itu, jadi Roh Allah tinggal dalam kita. Identitas kita baru, yaitu kita warga kerajaan surga. Lalu yang ketiga segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya gambar yang tadinya rusak oleh karena dosa Adam dan Hawa, tapi karena penyaliban Kristus di kayu salib, maka identitas kita kembali menjadi pulih, segambar dan serupa dengan Tuhan, gitu. Jadi Tuhan janjikan surga untuk kita di Yohanes 14 ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya kan? Aku menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu ada. Tuh, jadi Yesus memberikan tempat buat kita. Gitu. Nah, kembali lagi gini, Mas, kita itu harus punya iman. Betul. Semua orang punya iman. Ya. Agama apapun punya iman, tapi iman Kristus, ya kan? Timbul. Kita harus punya dari pendengaran akan firman. Orang Kristen kalau punya iman, dia tidak bisa. Dari mana imannya? Dia timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di Alkitab. Ya. Jadi kalau kita bilang, saya beriman besok dapat rumah, saya beriman besok saya lulus. Yesus itu bukan sulap, gitu. Jadi maksud saya gini, kalau kita mempunyai iman yang kuat berdasarkan firman Tuhan, Yesus Kristus, bukan berdasarkan Kristen ya, agama Kristen, tetapi berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapin, baik kematian, baik kekurangan, tidak ada pekerjaan apapun, kita nggak pernah takut. Nggak takut. Ya kan? Jadi kunci untuk bisa tetap berpengharapan di tengah badai, baca firman Tuhan, renungin firman, simpan dalam hati. Betul. Iman timbulnya tumbuh dari pendengaran firman Allah. Simpan janji-janjinya. Betul. Kenali Tuhan. Kenali Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Pengenalin tuh. Alami Tuhan. Wow. Orang Kristen kalau tidak pernah mengalami dan tidak pernah berjumpa pribadi dengan Tuhan, itu buat saya yang saya notabene bukan dari Kristen sebelumnya ya, itu tanda tanya besar sih. Gimana kita mau kenal Tuhan kita kalau kita nggak pernah mengalami Tuhan Yesus? Wow, saya pribadi sangat dikuatkan. Amin. Saya belajar sangat banyak hari ini. Gimana kasih ini benar-benar kasih yang nggak bisa dipisahkan. Amin. Sama sekalipun sama maut ya, kasihnya Tuhan kasih segitu besarnya. Ya, saya lihat dari kesaksian Om Tante luar biasa banget sih. Puji Tuhan. Terima kasih banget Om Tante udah berbagi cerita. Terima kasih You Channel ya. Terima kasih You You Channel. Semoga terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan tetap semangat. Amanat untuk untuk menjalankan amanat agung itu apa ya? Jadikanlah semua bangsa. Jadi kadang-kadang salah satu keluarga yang belum diselamatkan, tapi yang lain belum kenal keselamatan. Kita sebagai manusia yang sudah terima keselamatan, sudah terima Yesus, adalah pintu jalan ke surga. Apakah kita tidak sedih melihat saudara-saudara kita yang belum mengenal Dia? Bukan untuk memasukkan ke agama Kristen, no. Ya, tidak. Agama itu tidak menyelamatkan,
Iya. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, karena waktu dia datang ke dunia ini, itu dia kasih itu. Kalau mau dibandingkan bagaimana penyiksaan Tuhan, bagaimana dia masuk itu dengan apa yang kita. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Om Tante. Tuhan Yesus memberkati. Sepakat banget ya, orang-orang perlu dengar tentang Tuhan Yesus ya. Amin. Amanat agungnya, jadikan semua bangsa murid. Itu yang Tante Om ceritain. Amin. Thank you so much. Thank you Brian. Teman-teman, thank you udah nonton sampai ending. Gue percaya kita semua belajar. Ini kisah pengharapan yang gak bisa hilang di tengah badai kayak gimana pun, ini pengharapan yang Yesus kasih. Jadi semoga teman-teman yang nonton bisa berharap sama satu pribadi ini, pribadi Yesus yang juga kasih pengharapan ke Om Tante. I'll see you guys di next episode. Bye guys. Bye.